mengenai bagaimana pemilu luar negeri seharusnya baik dilaksanakan secara memadai, terutamanya kita perlu tekankan di awal bahwa seharusnya ada perspektif yang bagi penyelenggara pemilu yang terbangun bahwa mayoritas pemilih kita di luar negeri adalah pekerja migran. Oleh karena itu perspektif itu tidak boleh dilepaskan dari bagaimana pemilihan umum Indonesia di luar negeri berlangsung. Menyoal beberapa temuan kami seperti yang disampaikan Mas Santos, ada salah satu peserta pemilu atas nama Uya Kuya yang sedang kami akan laporkan ke Bawaslu terkait dugaan tindak pidana pemilu, dalam hal ini melakukan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditentukan. Kenapa ketika Uya Kuya datang ke TPS tersebut di gedung WTC kita bisa bilang itu adalah merupakan sebuah kampanye, karena memang kita harus merujuk pada definisi kampanye yang ada di Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pemilu jelas juga mengungkapkan citra diri juga termasuk dalam kampanye. Nah, dari citra diri ini diperkuat juga oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 PUU di tahun 2018. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mahkamah Konstitusi mengenai citra diri tidak memisahkan antara artian citra diri yang ada dalam secara gramatikal kebahasaan kita, yakni sebagai gambaran pribadi, produk atau program peserta pemilu atau visualisasi diri berupa frasa, kalimat, gambar atau data yang disampaikan kepada pemilih. Nah, temuan kami ini harus Bawaslu dalam hal ini menerima beberapa laporan kami harus juga melihat beyond dari aturan hukum yang ada. Dalam hal ini karena banyak sekali ternyata para peserta pemilu juga melakukan upaya-upaya mengakali dari hukum kita sendiri gitu. Jadi Bawaslu harus ada upaya beyond secara perspektif penegakan prinsip-prinsip pemilu dan juga bagaimana etika-etika pemilu itu dijalankan, begitu. Itu untuk kasus Uya Kuya. Lalu ada juga temuan kami seperti yang dijelaskan Mas Santos, ada Tengku Adnan yang menaruh poster banner berukuran besar di depan pintu dari TPS KSK 45 di Kuala Lumpur, dan itu juga nyata-nyata juga merupakan kampanye di luar dari jadwal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Itu yang juga menjadi titik kritik dari kami. Selain itu mengenai negara Hong Kong, kami juga mendapati ada banyak permasalahan, antara lain ada permasalahan intinya adalah terkait metode pemilihan yang ada terjadi migrasi metode pemilihan yang dari awalnya TPS menjadi pos. Jumlah total TPS yang ada di Hong Kong mencapai 40 dengan posisi 36 pos dan 4 TPS. Ini tentunya kami sayangkan meskipun banyak dalih diungkapkan karena memang ada aturan dari pemerintah Cina yang melarang penggunaan TPS di ruang-ruang publik di kawasan Hong Kong, dan itu juga bertepatan pada hari Imlek. Namun migrasi metode memilih ini tentunya juga tidak dilengkapi dengan perspektif yang memadai dari para penyelenggara pemilu. Kenapa kami katakan begitu? Karena banyak sekali kasus yang kami temui, pekerja migran kita dipaksa pulang, disuruh pulang atas dasar dia telah terdaftar dengan metode pos, namun ia tidak menerima surat suara pada saat itu. Ini merupakan miris sekali karena kalau kita lihat satu suara berharga, kampanye digaungkan seperti itu, namun berbeda sekali dengan di luar negeri. Satu surat suara berharga, tapi di luar negeri sama sekali orang dengan mudahnya disuruh pulang. Dan yang paling menjadi persoalan juga, ada banyak usia KPPS LN kita di luar negeri, di Hong Kong dalam kasus ini masih berstatus sebagai pemilih pemula. Artinya
banyak kami temui para KPPS ini dengan mudahnya memilih untuk silakan ibu untuk pulang saja ke rumah karena ibu sudah terdaftar dengan metode pos, namun surat suara tidak diterima. Nanti ikut saja coklit lagi, padahal coklitnya 5 tahun lagi. Padahal teman-teman pekerja migran kita sudah 3 kali ikut pemilu, artinya sudah sekitar 15-20 tahun dia tinggal di Hong Kong. Tidak mendapat alamat tidak jelas, alamat yang dikirim pos, surat suara yang dikirim pos ternyata tidak sampai, padahal menurut penuturan para pekerja migran kita, saya tidak pernah pindah dalam kurun waktu 12 tahun sampai 15 tahun itu. Saya sudah ikut beberapa kali pemilu, namun tidak ada kejelasan di mana posisi surat suara dari teman-teman pekerja migran kita. Dengan mudahnya beberapa KPPSLN yang berusia masih sangat muda sekali. Bukan saya mencoba, saya juga orang muda, tapi ketika perspektif kepemiluan itu tidak didapat karena dia juga pernah berpengalaman menggunakan hak pilihnya, itu juga menjadi problem ternyata gitu. Ya bagaimana mungkin seorang 15 tahun, udah 3 kali ikut pemilu tapi disuruh pulang dengan seseorang yang seorang penyelenggara pemilu yang baru sekali, belum pernah menyelenggarakan pemilu dan baru sekali itu langsung menjadi KPPSN. Itu juga menjadi problem. Lalu ada pembagian makanan yang kami dapati pada di KJRI Hong Kong waktu itu. Ini justru sangat mengherankan, dari mana kemudian anggaran makan siang ini didapat ketika sosialisasi tidak memadai. Dari mana saya bilang sosialisasi tidak memadai? Buktinya masih banyak orang yang dengan metode pos masih datang ke KJRI dan ia tidak menerima suara. Berarti ada metode sosialisasi yang tidak tepat dan tidak dilakukan oleh PPLN Hong Kong dan Macau. Tapi anggaran tersebut kemudian waktu hari H bukan hanya yang melakukan pemungutan suara, artinya yang terdaftar pada DPT TPS, namun juga yang pulang dikasih makan. Saya punya beberapa video yang akan juga kami laporkan kepada publik. Para pekerja migran kita sangat protes sekali. Kenapa saya maunya surat suara bukan dikasih makan. Saya bisa beli makan siang sendiri, bukan tanpa harus dikasih. Saya mau surat suara. Surat suara saya tidak tahu letak suara saya di mana. Dan itu kami dapati ratusan orang akhirnya terpaksa untuk pulang. Itu juga menjadi problem tersendiri. Mungkin Rehan silakan. Oke, selanjutnya mungkin tadi kita sudah mendengar ya beberapa kritik-kritik terhadap penyelenggara pemilu. Ternyata tidak hanya terjadi di luar negeri, justru kami tim pemantau pemilu Migran Care juga mendapatkan beberapa perlakuan kurang menyenangkan dari penyelenggara pemilu yang ada di perbatasan seperti itu. Beberapa dari kami mendapatkan interogasi berlebihan, juga bisa dikatakan sebagai intimidasi ya, dari aparat sipil negara dan juga Panwascam atau di sini pengawas pemilu kecamatan seperti itu. Jadi kami memang di sini dipersulit untuk menyaksikan atau memantau langsung pelaksanaan pemilu yang ada di perbatasan. Alasan mengapa kami melakukan pemantauan pemilu di perbatasan ini kan berkaitan juga dengan hal-hal mobilisasi surat suara, mobilisasi pemilih dan hal-hal sebagainya. Nah, mungkin hal tersebut yang tidak ditanggapi dengan baik atau tidak direspon dengan baik oleh penyelenggara pemilu yang ada juga di perbatasan. Tim kami sendiri sungguh sangat menyayangkan mengapa hal tersebut dapat terjadi seperti itu, karena bukan 1 jam 2 jam, kami ditahan hampir 4 jam di lokasi. Iya, di lokasi di perbatasan Nunukan ya, Kalimantan dan Malaysia sendiri seperti itu. Padahal kami di sini datang dengan itikat baik, membawa juga persyaratan administrasi sebagai pemantau, tapi tim kami malah justru dihambat oleh penyelenggara pemilu seperti itu. Ya, jadi kami juga dalam hal ini di Hong Kong dalam pemantauan kami dalam
pada proses penghitungan suara kami sempat dihambat, tidak diperkenankan masuk dengan alasan ya saya mau cek dulu surat-suratnya, pemantau tidak boleh di atas hanya boleh saksi gitu. Padahal menurut aturan memang kalau di atas padahal media boleh diperkenankan masuk di atas. Itu yang juga menjadi ada hal-hal yang kami bingungkan. Seolah ada resistensi kepada kami ketika kami pada hari sebelumnya mengkritisi beberapa jalannya dari penyelenggaraan pemilu yang ada di lokasi tersebut. Itu juga menjadi hal yang cukup memilukan. Hal yang paling sering saya dengar ketika di lokasi, banyak pekerja migran yang bilang, apakah saya masih Indonesia? Gitu. Apakah saya masih dianggap sebagai warga Indonesia ketika saya mau menyalurkan suara saya pada agenda 5 tahunan ini, saya masih dihambat. Gitu. Kalau kita boleh pikir ulang lagi, di mana sih negara menjamin hak politik dari pekerja migran selain dalam agenda 5 tahunan ini? Ini yang perlu menjadi koreksi besar-besaran kepada seluruh penyelenggara pemilu, karena memang pekerja migran dalam hal ini mayoritas pemilih juga mempunyai hak yang sama dengan warga yang ada di Indonesia itu sendiri dalam hal pemilihan umum gitu. Dan perspektif hukum pemilu kita masih bias dalam negeri, masih luar negeri masih tidak dianggap penting dalam sebuah pesta elektoral ini yang harus menjadi koreksi kita bersama. Tentunya kami mendukung Bawaslu juga dalam upaya beberapa temuan kami agar ditindaklanjuti dalam proses-proses yang baik dan menghasilkan hasil-hasil yang juga memadai. Kami sepenuhnya mendukung Bawaslu dalam hal pengawasan pemilu agar lebih baik. Ya, tambahan dari Taiwan sedikit saya tadi kelupaan bahwasanya di sana itu banyak teman-teman PMI yang mengajukan untuk pindah pemilih. Dari misalkan yang awalnya terdaftar di TPS 03 karena mobilitasnya di TPS 05, mereka mengajukan pemindah pemilih untuk mencoblos di TPS 05. Nah, itu pun dilakukan sejak Desember sampai hari H pencoblosan. Di TPS 05 itu tidak terdaftar, tidak di-approval sama pihak PPLN di KDI PIP sana. Jadi pada akhirnya teman-teman kita PMI yang ada di sana itu menjadi DPK yang mana itu lagi-lagi nyoblosnya di siang hari. Padahal mereka sudah mengalokasikan waktu di pagi hari dan sudah izin kepada majikannya. Nah, seperti itu kondisi di Taiwan. Nah, ini untuk penekanan lagi, untuk makan siang gratis itu kami hanya menemui di KJRI Hong Kong. Memang kita di KDEI Taiwan itu tidak menemukan hal yang serupa yang terjadi di Taiwan. Terima kasih.